Guys, BTW kalau nanti udah mulai, ini chatnya bakal dimatiin biar nggak ganggu. Jadinya kalau mau nanya bisa raise hand atau langsung ngomong aja gitu. Thank you guys. Messi dapat 10 mulai kali ya? Halo teman-teman, hari ini kita dari Bersinar Project mau bahas soal UTBK Geografi 2017. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kode 323. Terus soalnya ada di ini ya, ada di tadi link yang dikasih Mezi. Sebelumnya kenalan dulu. Namaku tuh Sandriana, terus aku di sini nggak sendiri, aku ada Mezi sama Jesse. Ayo dong Mezi, Jesse. Mezi, Jesse kemana? Hai guys. Ya guys, hari ini tutornya ada guys. Ada 3. Betul. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu kita dulu pernah bahas soal-soal simak. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari-nyari lagi, itu ada di akun kita masing-masing. Tuh. Kita mau mulai aja gimana? Sebelumnya kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan atau gimana, nanti langsung on mic aja ya. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi tanya jawabnya nggak cuma ke aku doang, bisa ke Jesse, bisa ke Messi. Tuh. Ini mulai aja apa gimana guys? Udah kan? Mulai aja Kak. Oke. Ini dimulai dari nomor Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dari nomor 16 ya. Soalnya ini ngikutin paketan UTBK yang dulu. Soalnya kan yang dulu itu dari nomor 1 sejarah, kedua itu geografi, ketiga itu sosiologi, terakhir ekonomi kalau nggak salah. Nah, sekarang kita mulai dulu. Sorry, aku hapus. Kalau suaranya hilang, bilang ya. Nomor 1, komposisi material tanah yang baik untuk pembuatan keramik dan genteng adalah, nah, kita kan di sini disuruh nyari komposisi yang baik buat pembuatan keramik dan genteng ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, fraksi tanah tuh apa aja. Fraksi tanah itu struktur tanah. Fraksi tanah. Fraksi tanah itu ada pasir, ada debu, dan ada liat atau lempung. Tiga-tiganya ini punya karakteristik masing-masing, teksturnya masing-masing. Kalau pasir itu teksturnya itu silt. Kalau debu itu teksturnya kayak foam. Kalau liat atau lempung itu teksturnya kayak clay. Nah, ketiga-tiganya ini punya permeabilitasnya masing-masing. Permeabilitas itu apa sih? Permeabilitas itu tingkat kemampuan tanah meloloskan air yang melaluinya. Jadi misalkan di sini ada suatu bidang.
Sini dikasih air nih. Si tanah ini mampu nggak untuk meloloskan air? Permeabilitas itu ada dua, rendah atau tinggi. Jadi semakin dia tinggi, dia semakin terbuka pori-porinya. Kayak gini nih, kayak yang digambar ini. Nih, ini permeabilitas yang ini tuh contoh permeabilitas itu buat pasir sama debu. Terus, yang ini tuh buat yang clay. Dia nggak bisa meloloskan air kan. Nah, terus balik lagi ke soal, yang baik buat pembuatan keramik dan genteng apa sih? Berarti kita harus punya material yang permeabilitasnya rendah kan, biar nggak gampang diloloskan air. Apalagi kita itu butuh untuk keramik dan genteng. Berarti debu enggak, pasir enggak dong. Sisa lihat tinggi dan lihat rendah. Tuh. Ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyain? Saya mau tanya. Apa lanjut? Ya. Saya mau tanya. Ya silakan tanya aja. Kegunaan pasir sama debu itu apa ya? Jarang sih ada. Pasir itu biasanya ada yang ini kan buat bikin bangunan, tapi nggak spesifikasi buat si keramik sama genteng. Si fraksi tanah ini cuman struktur tanah gitu loh. Yang lihat sama Lampung, dia punya spesialisasi. Jelas nggak? Kan ada tuh yang bikin rumah pakai pasir plus semen, ya kan? Bikin rumah pasir plus semen kan? Iya sih? Iya Ya, benar. Jadi bikin rumah pasti pakai pasir. Iya, fungsi pasir tuh buat bahan materialnya, buat ngerakatin gitu. Buat ngerakatin. Terus kan kalau bikin tembok pakai ini kan batu bata. Kita bisa juga nih bikin pakai tanah liat itu. Lanjut ya. Kak, boleh tanya lagi nggak? Apa? Tadi yang mau nanya Hana ya kalau nggak salah. Silakan Hana. Ya Kak, mau tanya kalau misalnya tanah liat itu digambarnya kayak gimana ya? Gambar tanah liat kayak biasa aja. Maksudnya gimana gambar tanah liat? Kan kalau misalnya di yang pasir itu kan agak apa sih, ada spasi-spasinya. Terus kalau misalnya ini. Ya, kalau tanah liat kayak gimana? Ya. Kayak gini, dia nggak punya celah buat meloloskan si air gitu loh. Jadi dia nggak ada no pores gitu, nggak ada pori-porinya buat meloloskan air, makanya dia permeabilitasnya termasuk yang rendah. Gitu. Oh iya, makasih Kak. Kak, mau tanya kedengaran boleh? Suaraku? Lancar, Ya. Kan? Kalau tanah yang subur itu biasanya yang permeabilitasnya rendah atau tinggi ya? Tanah yang subur biasanya permeabilitasnya seimbang. Dia nggak nggak longgar juga, tapi nggak sempit juga gitu. Yang penting buat tanah subur itu jenisnya nggak plastis sih, gitu aja. Jadi harus seimbang kalau misalkan buat tanah yang subur. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai permeabilitas yang tinggi, kan nggak mungkin juga. Kalau misalkan ketutup juga, kan nggak mungkin. Masa kita nanam tumbuhan di tanah liat gitu. Nggak bakal jadi jadinya. Kak. Guys. Oke, Kak. Thank you. Oh iya, sebentar guys. Aku mau ngasih info dikit. Jadi ini sekarang kita bakal bahas dulu nih sampai akhir. Semisal kalian nanti ada pertanyaan, kalian bisa banget disimpan dulu pertanyaannya. Nanti di akhir kita buka tanya jawab ya. Oke, itu aja ya. Di akhir juga bakal ada kuis, jadi jangan leave dulu ya. Oke, lanjut ya. Terus nomor 2 atau nomor 17 ini, manfaatan pupuk kimia.
yang berlebihan di wilayah sekitar sungai dapat mencemari air sungai yang berupa peningkatan. Kita tahu dulu kalau misalkan pupuk kimia itu, maaf guys. Pupuk kimia itu penuh dengan kandungan nitrogen. Nih, kandungan nitrogen di pupuk kimia itu, ya. Maaf, Kak. Kak, emang ini Ya. lagi nggak share screen, Kak? Share screen aku. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Kak, kalau di buku. Aku Kelihatan kelihatan kok. nggak? Kelihatan kok. Jaringan Zoom dulu terus Iya. nanti join lagi. Iya, join lagi aja. Oke, Kak, aku Oke. kasih, Kak. Oke. Maaf, Kak. Maaf ya. Ya, Kandungan nitrogen di pupuk kimia itu yang tinggi mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tuh. Jadi dia spesialisasi pupuk kimia itu buat tanaman ya. Nah, kan berarti keasaman air tinggi tuh enggak. Gimana sih nggak kelihatan? Keasaman air tinggi tuh enggak. Kesuburan perairan enggak. Biota air enggak. Berarti tinggal si gulma air dan kekeruhan air. Gulma air tuh apa sih? Gulma air itu tanaman yang nggak diinginkan gitu loh, yang kayak musuh petani gitu, yang tidak diinginkan. Nah, karena dia bilangnya pemanfaatan pupuk kimia, berarti kita jawabannya B. Bisa, tapi kan si kekeruhan air ini disebabkan sama gulma air kan. Ini gitu. Pokoknya ingat-ingat aja kalau pupuk kimia itu hubungannya sama apa sih? Pasti sama tanaman. Tanaman, nama lainnya tanaman yang nggak diinginkan namanya gulma air. Gitu. Dia itu mencemari karena kandungan nitrogennya tinggi, terus dia jadi mempermudah proses fotosintesis. Gitu. Jadi mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanah. Tuh. Lanjut ya. Kedengeran kan suaranya? Tentang yang bahkan alasan adalah gosong kipas aluvial bla bla bla. Nah, kita satu dulu ya. Gosong apa sih gosong sungai itu? Kenapa morfologi? Penampakan morfologi. Morfologi. Ini tuh terjadi saat sungai itu meandering itu pembelok sungai. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian tentang hidrosfer bagian sungai itu hulu ada meandering itu biasanya di tengah, ini kayak belok gini kan, namanya meandering guys. Nih. Nah, karena dia habis dingin saat bersama air itu lagi melakukan sedimentasi. Jadi pas dia lagi meandering, pas juga dia lagi melakukan sedimentasi. Jadinya bagian yang di sini itu kering, nggak dilalui oleh air. Soalnya dia lagi melakukan sedimentasi plus meandering. Gitu. Terus yang kipas aluvial itu material sedimen yang turun dari pegunungan. Ini kayaknya aku salah naruh gambar deh. Ini nggak tahu gambarnya kebalik atau gimana, tapi pokoknya dari pegunungan, dia nanti turun material yang mengendap, yang bersedimen, jadinya kayak gini, jadi pengendapan. Jadi berbentuk kipas gitu. Terus ada tanggul tahu lah ya buat banjir yang dibikin sama warga biar nggak banjir. Terus kalau delta, ini aku tulis ya, material sedimen yang turun dari pegunungan. Terus ada yang namanya tanggul kalian tahu ya. Kalau delta itu delta tuh kayak pertemuan
laut dan di sini itu melakukan sedimen pengendapan. Nah, balik nih ke soal tentang laut yang banyak dimanfaatkan kawasan pemukiman adalah satu-satu nih, gosong sungai mungkin lah ya. Kalau misalkan di hulu banyak, tenggelam kan pemukimannya, jadi nggak mau kipas aluvial, soalnya kan dia berada di gunungan, nggak mungkin tiba-tiba material sedimennya turun lagi kan, gimana bakal kena tanggul bisa nih, tanggul bisa buat bisa di pemukiman. Kalau dia bisa itu Indonesia di Banjar, kalian bisa lihat banyak banget permukiman ada di delta. Nah terus dia di sini mention si mana nih, rawa belakang. Rawa belakang itu apa sih? Rawa belakang itu nama lainnya backswamps. Bentuknya tuh kayak gini nih. Ini rawa belakang. Kita nggak mungkin kan bangun permukiman di sini. Kan dia teksturnya becek, lembek gitu. Jadi yang pas itu jawabannya delta dan tanggul sungai gitu. Gosong sungai nggak mungkin, kipas aluvial nggak mungkin, tanggul Nggak boleh iya. nanya nggak? Ini nanya jadi terakhir apa gimana? Jadi Ya, nanti nanyanya boleh di akhir ya. Kita buat sekarang biar bahas dulu aja, biar cepet selesai dulu. Biar nanti Oke, Kak. di akhir bebas tanyanya ya. Makasih. Oke. Makasih, Kak. Iya, Bye. sama-sama. Lanjut ya. Ini nomor 4 atau nomor 19. Ini soalnya termasuk tricky. Banyak beda pendapat aku sama temen aku. Jadi nanti tergantung kalian gimana ya. Kita baca dulu soalnya itu gelombang sungai bersifat lebih destruktif ketika menghantam pantai karena mempunyai, kita highlight dulu si destruktif ini. Artinya apa sih destruktif ini? Artinya ini merusak. Nah, terus kita balik lagi nih. Gelombang tsunami itu sama kayak gelombang pada umumnya. Dia itu punya bukit, dia itu punya lembah, dia itu punya panjang gelombang, dia punya tinggi gelombang. Ini tinggi gelombang. Nah, terus dia itu punya dasar. Dan dia punya sea level. Sea levels itu kalau misalkan airnya normal nggak ada tsunami, berarti harusnya segini doang nih. Kalau misalkan normal nggak ada gelombang, harusnya segini doang. Ini namanya sea levels. Tuh. Nah, terus yang diminta soal itu kita nyari amplitudonya sama gelombangnya. Kita lihat gambar yang ini ya. Lihat gambar yang ini. Sorry. Gimana sih? Oh, nggak bisa. Dan kita lihat gambar yang ini ya. Yang ini nih. Nih, kalau misalkan dia ada di laut dalam, amplitudo dia kecil ya kan? Nih, amplitudonya kecil, tapi panjang gelombangnya panjang. Nih, dia sampai 213 km. Terus kalau misalkan dia makin menjorok ke pantai, makin mendekati pantai, makin mendekati laut dalam, laut dangkal, panjang gelombangnya semakin menurun. Nih, dari 23 km, 10 km, nanti bisa-bisa di sini 5 km. Berarti amplitudenya naik, setuju ya? Nih, terus di sini juga ada daftar nih. Ada daftarnya kalau misalkan semakin dalam si gelombang, dia itu semakin panjang gelombangnya. Karena dasarnya kan semakin jauh ya. Kalau misalkan laut dangkal, dasarnya kan semakin dekat. Makanya panjang gelombangnya tuh semakin pendek. Tapi tinggi gelombangnya semakin tinggi. Tuh, paham kan? Nah, di sini dia ngasih clue nih. Dia maunya panjang atau pendek, bukan tinggi atau rendah. Berarti yang kita pilih apa? Kalau misalkan menghantam pantai. Pantai kan ini ya, pantai kan di laut dangkal. Berarti dia amplitudonya besar, gelombangnya pendek gitu.
Gitu guys. Kalau misalkan gelombang panjang itu adanya di laut dalam di sini nih. Tapi kalau misalkan soalnya minta tinggi gelombang, berarti dia yang tinggi gelombang tinggi gitu. Bukan gelombang panjang. Soalnya kita lagi ngomongin panjang gelombang. Tuh guys, dia bersifat destruktif kan. Semakin dia pendek, semakin gelombangnya pendek, semakin tinggi. Tuh. Terus lanjut. Jadi jawabannya ini ya, yang C. Aku highlight dulu. Kelihatan nggak sih? Nggak ada gunanya. Kelihatan. Kelihatan kan? Udah. Terus kita pindah ke nomor 5, nomor 20. Daerah kumuh atau slum area di kota-kota besar negara berkembang pada umumnya dicirikan oleh tingginya kepadatan penduduk. Kita tahu dulu jenis kepadatan penduduk itu ada 3. Ada agraris, ada fisiologis, dan ada aritmatika. Alami sama ekonomi itu nggak termasuk ya. Ini cuma pengecoh aja. Agraris itu yang mana, fisiologis yang mana, aritmatika itu yang mana. Nah, aritmatika itu yang ini. Ini namanya yang aritmatika. Ini yang aritmatika. Aritmatika itu menunjukkan rata-rata dari jumlah penduduk yang tinggal pada suatu wilayah yang luasnya 1 km persegi. Jadi ini penduduk, luas wilayah. Nah, di bidang pertanian tuh ada 2. Ada si fisiologis, ada aritmatika. Bedanya gimana? Bedanya, kalau si fisiologis ini perbandingan jumlah penduduk total, baik yang petani atau yang bukan. Petani atau yang bukan, jadi total per luas lahan. Nah, yang agraris, tunggu ya, fisiologis. Nah, yang agraris, ini itu cuman dikhususkan untuk yang penduduk sektor pertanian. Jadi, penduduk petani per lahan. Gitu. Jadi, di bidang pertanian tuh ada 2, ada fisiologis sama ada agraris. Oke, terus yang umumnya yang aritmatika itu ada ini. Pokoknya penduduk per luas wilayah. Jadi jawabannya yang C, yang E. Tuh guys, ini maaf aku salah. Salah tanda. Ini. Yang di bidang pertanian, agraris sama fisiologis. Gitu. Lanjut, ke hapus ya. Ntar aja. Terus lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 itu faktor yang mempengaruhi keberadaan sabana di Nusa Tenggara Timur adalah apa aja? A, B, C, D, E. Kita tahu dulu, ini aku pakai iklim Koppen ya. Teorinya iklim Koppen. Kita kan negara di Khatulistiwa ya, berarti kita ada di iklim A, iklim Khatulistiwa atau iklim tropis. Nah, si iklim Khatulistiwa ini ada 3, iklim hutan hujan tropis atau yang namanya AF, iklim hutan musim atau yang namanya AM, dan iklim sabana tropis atau yang namanya AW. Hutan hujan tropis itu contohnya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu. Terus kalau yang hutan musim itu ada Jawa, ada Jateng, ada Jabar, ada Jatim, itu masuk Jawa kan. Nah, yang iklim sabana tropis ini adanya cuma di Nusa Tenggara. Dia ada di timur bisa, di barat bisa. Nah, gitu. Ini kan berarti kita pakai yang ini ya, 3. Si AW.
Kita move on lagi ke soal. Faktor yang mempengaruhi keberadaan sabana di Nusa Tenggara Timur adalah tingginya, kan si sabana tropis itu agak ini ya, agak kering. Berarti tingginya suhu udara enggak, tingginya kecepatan angin enggak, tingginya musim kemarau bisa, rendahnya kelembapan udara bisa, kuatnya penyinaran matahari enggak, soalnya kan kita ada di khatulistiwa, maksudnya kuat tapi disembangi sama hujan gitu loh. Nah, jawabannya ada 2 nih, C atau D. Kalian terserah mau yang mana, tapi aku jawabannya yang D. Karena apa? Karena si pembentuk iklim sendiri, ini tuh unsurnya ada 7. Ada suhu, ada kelembapan udara, ada tekanan udara, ada angin, ada awan, ada hujan, ada kabut. Gitu. Nah, panjangnya musim kemarau bisa, tapi kan musim kemarau itu dipengaruhi sama kelembapan udaranya dulu. Kalau kelembapan udaranya rendah, baru dia bisa musim kemarau kan. Berarti jawabannya yang aku D. Tuh. Jadi dilihat dulu unsurnya, unsur pembentuk musim, cuaca dan iklim itu ada ini, ada 7 suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, awan, hujan, sama kabut. Jadi sebelum si musim kemarau panjang berlangsung, itu karena apa? Karena rendahnya kelembapan udara. Gitu guys. Jadi jawabannya yang D. Lanjut. Nomor 7. Kegiatan pemetaan yang berkaitan dengan identifikasi asal-usul penamaan tempat tersebut disebut yang pertama ada topograf. Topograf itu biasa lah ya, topografi itu permukaan bumi. Berarti permukaan bumi. Wait. Permukaan bumi. Biasanya kalau topografi itu tentang ketinggian. Ini yang A ya. Yang B itu topologi. Topologi itu apa? Itu jenis-jenis atau permukaan bumi tentang letak, luas, dan bentuk. Letak, luas, bentuk. Nggak jelas nih tulisannya. Nah, ini tinggi. Yang toponimi apa? Yang toponimi ini ilmu untuk penamaan wilayah. Tuh. Terus yang tipologi itu tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Mengelompokkan berdasarkan tipe atau jenis. Nah, yang ini aku nggak tahu ya, topogeografi emang pengecoh atau nggak ada, tapi aku nyari di internet tuh nggak ada. Nah, dari sini kita bisa lihat kan si penamaan wilayah. Penamaan wilayah itu berarti toponimi. Kalian kalau misalkan mau cari cara gampangnya, ingat aja nama sama dengan ini. Gitu. Pokoknya kalau buat geografi itu cari cara yang senyamannya kalian, bahasanya kalian, biar kalian sendiri bisa ngerti. Tuh. Terus yang nomor 8, objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral berciri-ciri. Kalian bisa lihat sendiri ada teksturnya apa, terus ini juga apa. Ini tuh termasuk ini ya, yang pola dan tekstur ini termasuk ciri spasial. Pola dan tekstur ciri spasial. Gitu.
Kalau misalkan Rona, ini tuh ciri spektral. Itu. Nah, terus dia nanya apa? Dia nanya hutan alam. Hutan alam tuh biasanya ini kan nggak beraturan tinggi rendahnya, karena biasanya ada pohon pinus, ada pohon apa, ada pohon yang lebih tinggi, ada pohon yang lebih rendah. Berarti dia teksturnya itu kasar dong. Berarti ini yang halus coret, yang halus coret. Terus dia polanya teratur apa enggak? Enggak dong. Kalau hutan alam tuh kan berarti dia tumbuh, ya udah tumbuh, bukan hutan industri, bukan hutan yang emang sengaja dibentuk, bukan hutan homogen yang isinya misalkan kopi. Kalau hutan alam kan itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi lagi, ada yang sedang. Berarti polanya itu enggak beratur dan teksturnya itu kasar. Berarti yang teratur dicoret. Coret. Sisa ini ya berarti terus rona. Nah, rona itu ada dua, ada rona yang gelap sama ada rona yang cerah. Nih ya. Wait, pakai tinta apa ya? Ada rona yang gelap, ada rona yang cerah atau terang. Ini tergantung kalian aja bahasanya mau apa. Apa sih aku mau apa? Terang, bener ding, terang. Rona yang gelap itu pemantulannya, ini harus di mana ya? Di sini. Rona yang gelap itu pemantulannya rendah, tapi serapannya tinggi. Maksudnya serapan ke mataharinya. Terus si cerah atau terang, pemantulannya itu tinggi, serapannya itu guys. Rona cerah dan terang itu biasanya objeknya itu kayak lapangan, perkotaan gitu. Kalau misalkan gelap itu contohnya kayak hutan, sawah, gitu-gitu. Lanjut. Berarti kalau misalkan hutan alam, rona dia gelap ya. Teksturnya gelap. Berarti ini terang, coret. Nah, kebetulan nih yang B sama D jawabannya sama nih, berarti dia 2 jawaban ya. Tuh guys. Pola teksturnya kasar, polanya tidak teratur, dan ronanya gelap. Lanjut. Nomor 9. Ibu kota negara di Asia Tenggara yang berada di wilayah pedalaman atau jauh dari pantai adalah, nah, soal-soal geografi yang emang perlu dihafalin tuh soal-soal yang kayak gini. Tapi kalian ngafalin ibu kotanya aja. Jawabannya, tunggu dulu. Ini ada peta Asia Tenggara, kita namain dulu ya masing-masing. Ada Laos. Dari awal Laos itu ibu kotanya Vientiane. Vietnam itu ibu kotanya Hanoi. Filipina itu ibu kotanya Manila. Timor Leste itu ibu kotanya Dili. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Singapura ibu kotanya tetap, tapi dia negara kota. Negara kota. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur atau KL. Myanmar ibu kotanya Naypyidaw. Tunggu. Thailand ibu kotanya Bangkok. Terus Kamboja ibu kotanya Phnom Penh. Nah, soal-soal yang kayak gini emang perlu dihafalin gitu. Ada kan beberapa geografi, ada beberapa yang emang dipelajarin dan emang yang ya udah hafalin. Nah, ini soal-soal yang dihafalin. Tapi kalian jangan terkecoh nih.
si Vientiane ini ibu kotanya bukan ibu kotanya Vietnam, tapi Vientiane ini ibu kotanya si Laos. Nah, Laos ini termasuk wilayah pedalaman yang jauh dari pantai gitu. Jadi jawabannya yang ini kan di sini masih ada China nih. Ini di sini ada China. Tuh. Dia jauh dari pantai kan. Mau ke atas nggak ada, ke barat nggak ada, ke timur nggak ada, ke selatan nggak ada. Jadi jawabannya yang ini termasuk soal yang harus dihafalin. Maksudnya kalian ngafalin ibu kota aja gitu. Sama ngafalin wilayah yang apa ya, yang kayak spesial gitu loh. Yang misalkan jauh dari pantai atau wilayahnya yang apa. Terus lanjut nomor 10. Ini materi atmosfer. Kita di sini soalnya semakin tinggi elevasi atmosfer yang berada pada ketinggian 15 sampai 45 km di atas permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Benar apa salah? Benar dong. Si 15 sampai 45 km itu adanya di stratosfer. Tuh, berarti ini yang atas benar ya. Terus sebabnya pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Benar ya. Tapi dia nggak berhubungan nih. Dia nggak ada hubungannya soalnya statement yang atas itu nggak ngehubungin statement yang bawah. Ini cuma beda statement, benar tapi nggak berhubungan. Nah, di UTBK ini kalian harus adaptasi sama soal-soal yang kayak gini. Mereka berhubungan atau enggak gitu. Cara gampangnya sih kalau misalkan ketemu soal kayak gini, kalian bacanya dari bawah. Nyambung nggak sama yang atas. Itu. Nah, ini biar lebih jelas kita bahas ya. Layer atmosfer. Aku hapus dulu. Di layer atmosfer itu ada yang namanya troposfer. Dia itu ketinggiannya 0 sampai 15 km. Ini tuh tempat terjadinya gejala cuaca kayak hujan, kabut, awan, pelangi gitu. Nah, di troposfer semakin dia naik, semakin elevasinya naik, terus ya troposfer, semakin dia elevasinya naik, semakin naik, suhunya semakin turun gitu. Terus beda lagi sama yang stratosfer. Stratosfer itu ada di ketinggian 15 sampai 45 atau 50 km. Ini aku tulis 50 aja. Di sini tuh tempatnya ozonosfer, yaitu menyerap radiasi matahari. Nah, di stratosfer itu semakin dia naik, suhunya semakin naik gitu. Terus yang C ada mesosfer. Mesosfer itu ketinggiannya 50 sampai 80 km. Ini apa sih kok aku M? Sorry. M. Di mesosfer itu tempat penghancuran meteor. Kalau misalkan elevasi dia naik, ketinggian dia naik, suhunya makin menurun. Terus yang D, ada termosfer. Termosfer itu ketinggiannya 80 sampai 400 km. Ini di termosfer ini tempat terjadinya ionosfer, yaitu pemantulan gelombang radio. Terus di sini juga ada inversi suhu. Kalau misalkan dia elevasinya naik, suhunya naik. Nah, di sini nih kalian kalau misalkan tahu aurora, tahu kan ya? Aurora ini terjadinya di termosfer. Terus di termosfer ini biasanya kita nerbangin orbit satelit bulan ini. Ini orbit satelit bulan. Terus yang terakhir eksosfer. Eksosfer itu semakin dia eksosfer itu adanya di 400 km. Dia itu nggak punya batas yang jelas dan gravitasinya itu nggak ada. Tuh. Kalau untuk suhu aku belum cek sih, belum lihat materinya. Jadi kalian udah tahu ya layer-layer atmosfer itu ada apa aja.
Ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan eksosfer. Dia punya elevasi masing-masing. Kalau misalkan troposfer semakin naik, suhunya turun. Stratosfer makin naik, suhunya naik. Kalau misalkan mesosfer, suhunya naik, elevasinya naik, suhunya makin turun. Kalau di termosfer, elevasinya naik, suhunya makin naik. Jadi selang-seling gitu. Itu guys, nomor 10. Terus berarti ini jawabannya B, nggak berhubungan. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, ini tuh berhubungan atau enggak, bisa nanti dibahas aja. Terus nomor 11. Ini termasuk soal yang mudah. Bacanya, meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Benar atau salah? Benar dong. Karena dia berinteraksi sama daerah-daerah di sekitarnya, maka wilayahnya itu semakin luas gitu loh, semakin menjangkau karena terjadinya interaksi di daerah dengan sekitarnya. Terus yang bawahnya, perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Benar apa salah? Ini benar ya. Kalian di sini harus hafal dulu istilah-istilah. Kalau urban itu kota, kalau rural itu desa. Tuh. Nah, balik lagi ke sini. Perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Benar dong, karena dia semakin luas, dia melampaui. Pokoknya di sini kata kuncinya, semakin dia melakukan perluasan, dia semakin melampaui batas. Jadi yang atas benar, yang bawah benar. Jadi jawabannya yang A dan berhubungan. Tuh. Terus lanjut, nomor 12. Energi panas bumi umumnya berada di wilayah gunung api tidak aktif. Salah dong. Panas bumi ya berarti adanya di gunung api aktif. Karena emang sumbernya, kepencet maaf guys. Karena emang sumbernya di gunung api aktif, bukan di gunung api tidak aktif. Itu guys. Ini salah ya berarti. Terus yang kedua, gradien geotermal akan meningkat 1 derajat pada setiap penurunan kedalaman 50 meter. Salah ya. Nah, sebelumnya kita tahu dulu gradien geotermal itu apa. Gradien geotermal itu laju peningkatan suhu sehubungan dengan peningkatan kedalaman di bagian dalam bumi. Jadi semakin dia ke dalam, suhunya itu semakin naik. Suhunya tuh semakin naik. Tapi benar nggak nih 1 derajat penurunan kedalaman 55 meter? Benar nggak nih? Salah dong. Jadi gradien geotermal itu kedalaman, semakin dia menuju kedalaman kilometer, itu suhunya menaik 25 derajat, 30 derajat. Jadi ini gradien geotermal meningkat pada setiap kedalaman. Salah. Soalnya dia semakin 20 derajat sampai 30 derajat. Kalau dia turun 1 meter. Akan nih kalau naik 5, turun lagi, naik 5, turun lagi dulu. Guys. Jadi jawabannya yang karena dia salah dua-duanya. Tadi ada notif, lupa aku mati. Terus kita pindah lagi nomor 11. Fenomena pencemaran air tanah akibat E. coli yang sering perkotaan dapat ditelak dengan menerapkan prinsip. Nah, sebelum kita bahas soal ini, kita jawab soal ini, kita itu ada kan prinsip geografi itu ada persebaran, ada deskripsi, ada interrelasi, dan korologi. Persebaran itu sebaran fenom atau distribusi.
persebaran itu distribusi. D itu sebaran fenom. Terus yang kedua ada deskripsi. Deskripsi apa sih? Deskripsi itu memaparkan fenom. Terus yang ketiga ada interrelasi. Interrelasi itu hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Nah, terus yang terakhir itu ada korologi. Korologi itu gabungan dari si 1, 2, dan 3. Nah, kita balik lagi ke soal. Fenomena pencemaran air tanah, ini berarti deskripsi kan? Nih, fenomena pencemaran air tanah, ini deskripsi. Akibat itu hubungan kausalitas kan? Berarti ini interrelasi. Dan di perkotaan, kata kuncinya tuh di perkotaan, berarti dia distribusi. Berarti ini ada tiga-tiganya dong. Deskripsi ada, interrelasi ada, distribusi ada. Jadi jawabannya dia gabungan, guys. Gitu. Korologi. Karena ketiga-tiganya ada, deskripsi ada, interrelasi ada, distribusi juga ada. Terus, lanjut. Jadi ini jawabannya D ya. Karena 4 doang. Bukan 1, 2, 3, 4, tapi 4 doang. Karena 4 itu udah mencakup 1, 2, dan 3. Terus lanjut, nomor 14. Ini kalau misalkan kalian udah lewat nomor 10 tuh udah enak-enak pokoknya soalnya. Lanjut nomor 14, bencana alam yang sering dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim dan atau cuaca ekstrim adalah, ini gampang ya, kekeringan iya. Kalau misalkan dia panas ekstrim, kekeringan bisa dong, bisa. Terus puting beliung iya, karena cuaca ekstrim. Terus kebakaran hutan iya. Nah, gelombang pasang nih, gelombang pasang bukan. Dia bukan gara-gara perubahan iklim atau cuaca. Tuh. Gelombang pasang dan gelombang surut emang terjadi fenomena seperti itu gitu, bukan terjadi karena cuaca yang ekstrim. Jadi ini jawabannya yang 1, 2, dan 3. Jawabannya yang A. Tuh. Terus nomor terakhir, nomor 15, pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah pulau-pulau kecil berarti wisata alam ya, konservasi lingkungan ya, cagar alam ya, budidaya perikanan enggak dong, dia bukan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dia tujuannya bukan untuk pelestarian lingkungan. Berarti budidaya perikanan itu salah. Jadi jawabannya yang A. 1, 2, dan 3. Tuh. Pokoknya kalian kalau misalkan jawab pertanyaan kayak gini, harus hafal dulu pola soalnya. Kalau misalkan 1, 2 itu A, 1, 3 itu apa, 2, 4 itu apa, 1, 2, 3, 4 itu apa, 4 doang itu apa. Itu deh. Udah selesai. Dikit kan geografi. Selesai. Ini sekarang buka tanya jawab sekalian sama yang mau join, sama si join ini tolong isi survei dari kelas kita ini biar nanti kita bisa bahas dan bisa kita kembangin lagi demi kenyamanan bersama. Tuh. Sekarang kalau yang mau nanya boleh raise hand dulu biar nanti nanyanya nggak tabrakan ya. Ya. Kalau mau nanya boleh. Sekarang udah boleh kok buat yang mau nanya. Kak, mau tanya dong. Iya, kenapa? Yang soal nomor 3 tadi, boleh lihat bentar nggak? Yang mana nih? Soal nomor 3. Berarti yang 18. 3.
Heeh, kelewatan. Nih, Kelewatan. ya. Ya. Itu, maaf Kak, mau nanya. Saya kan anak IPA, Ya. jadi linjur mau nanya. Mm. Kalau misalnya yang gosong sungai itu, tadi kan kakaknya sempat bilang, kalau nanti airnya tiba-tiba masuk, terus dia tiba-tiba bakal jadi tinggi, jadi nggak cocok buat pemukiman. Maksudnya gimana, Kak? Ya, ini kan gosong sungai ini kenampakan morfologi. Itu kan terjadinya karena dia ada pembelokan sungai. Terus emang bersamaan si sungai ini lagi melakukan sedimentasi. Jadi si gosong sungainya ini emang lagi kosong gitu loh, guys. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba datang air dari hulu, kalau misalkan kalian bikin permukiman di sini kan bisa tiba-tiba kena air. Jadi nggak mungkin kan kalau tiba-tiba kegusur gitu. Jadi airnya tuh nggak bisa diperkirakan seberapa banyak, makanya berbahaya gitu ya kalau ada pemukiman. Iya. Udah. Oh, iya. Makasih, Kak. Kan kita nggak tahu air tiba-tiba dari hulu datang atau gimana. Itu tapi letaknya di dataran apa, Kak? Dataran tinggi, rendah? Dataran rendah kayaknya deh. Soalnya ini tuh biasa terjadi di sungai-sungai yang berkelok-kelok gitu. Makanya dia terjadi saat dia lagi meandering, terus samaan lagi dia lagi sedimentasi. Tuh. Ya, makasih Kak. Itu deh. Iya, sama. Mau nanya, Hmm. di soal nomor 1, yang nomor 16, kan ada lihat tinggi sama lihat rendah. Bedanya apa ya? Kalau misalkan lihat tinggi atau lihat rendah, kita kan ada yang namanya plastis tinggi, ada yang digantungin aja. Misalkan lihat yang tinggi itu plastisnya. Kalau itu biasanya kalau misal kalian mau bikin rumah, plastis itu nggak boleh tinggi, nanti bikin yang lainnya itu hancur. Jadi biasanya tuh lihat jangan tinggi-tinggi ya, tapi kan kalau misalkan spesialis keramik berarti harus kokoh ya. Jadi dia makanya lihat yang tinggi. Oke, Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Aku mau nanya. Ajarin pola jawaban yang akibat. Jika lu mau Kok bisa aku? Ini ya. Coba mau ada enggak? Kalian mau yang belum aku coret? Ada nggak? Coba. Kalian mau nomor berapa? Kan coba tunjukin. Yang sebab akibat tadi kelewatan. Nah, kalau kayak gini tuh jawabnya tuh bacanya dari bawah dulu. Gini, jadi misalnya jika pernyataan bawah maka pernyataan atas. Gini, jika perluasan wilayah bla 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 maka meluasnya wilayah bla bla bla. Kayak cocok-cocokin aja sih, nyambung apa enggaknya gitu tuh caranya tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya dua-duanya benar terus nyambung atau berkorelasi, kita pilihnya A. Kalau misalnya dua-duanya benar tapi nggak korelasi, B. Udah ngerti belum sih yang kayak gini? Terus kalau misalnya salah satunya aja yang benar, yang pernyataan atas, itu milihnya C. Kalau misalnya yang benar pernyataan bawahnya aja, itu milihnya D. Kalau salah semua, E. Gitu. Pokoknya intinya, cara ngerjainnya jika pernyataan bawah, maka pernyataan atas. Gitu. Cara baca soalnya. Betul ini gue dikasih tahu guru inten gue. Kalian udah mulai, ini kan udah mulai, bahas soal yang jenis-jenis kayak gini, sebab akibat, sama 1, 2, 3, 4. Udah, Kak. Oke. Ada lagi? Mau ada Messi sama Jessica? Kak. Ya? Boleh bahas nomor 8 nggak? Ini, ya, kenapa? Boleh kasih contoh lain nggak, Kak, selain hutan alam? Hutan ini, mau ini nggak? Contohnya lapangan. Boleh, Kak, nggak apa-apa. Contoh lapangan berarti kebalikan dari si mereka nih ya. Wait. Ya maaf ya kalau misalkan tiba-tiba ada notif kayak tadi, iCloud aku udah kepenuhan, guys, maaf. Misalkan lapangan. Lapangan itu teksturnya kasar atau halus, pasti halus dong. Soalnya lapangan ya udah berbentuk datar.
dia nggak ada tumbuhan, nggak ada objek-objek di atas lapangan, berarti dia teksturnya halus. Misalnya di lapangan ya, dia itu teksturnya halus. Terus pola dia teratur apa enggak? Teratur dong. Oh, biasanya kalau misalkan satu objek doang dia nggak pakai pola sih. Kalau misalkan yang hutan, sawah, permukiman itu pakai pola. Tapi kalau misalkan yang cuma satu objek, cuma lapangan doang, cuma lapangan tok, berarti kan dia nggak ada polanya ya. Tapi pola kita nggak usah pakai pola. Tuh. Ini lanjut aja ke rona. Ronanya terang atau gelap. Balik lagi nih, si lapangan ini dia serapannya tinggi apa rendah sih? Rendah dong, karena dia langsung memantul ke matahari gitu. Ya kan nih, pemantulan ke mataharinya tinggi, dan serapannya rendah. Karena saat matahari ngasih sinar ke lapangan, dia itu si lapangan nggak punya waktu buat nyerap karena langsung mantul ke matahari lagi. Jadi dia ronanya terang. Tuh, beda lagi kalau misalkan sawah sama hutan, itu kan isinya tumbuhan ya. Dia menyerapnya gampang, menyerapnya tinggi, pemantulannya rendah. Itu jelas nggak? Oh, suara aku dengar nggak sih? Jelas kok, Kak. Oke. Kalau misalkan pola tuh permukiman ya, permukiman, sawah, hutan. Gitu. Kalau misalkan hutan yang teratur, ada, itu tuh hutan homogen. Itu tuh hutan industri yang biasanya emang sengaja ditumbuhin, kayak hutan kopi, hutan pinus, gitu. Jadi, Kak, aku mau nanya dong. ya. Yang kayak gini juga, tapi kalau ditanyanya sungai yang jernih atau gak jernih gitu-gitu, atau laut. Oh, ini ya, ronanya kayak gimana? Iya, aku Bentar bingung. ya. Wait. Itu tuh ada di materi apa sih? Materi penginderaan jauh ya? Iya. Nah, biasanya kalau misalkan sungai-sungai kayak gitu, itu ada materi citra foto. Nah, kalau misalkan perairan kayak gitu, itu tuh biasanya berdasarkan spektrum. Kalau yang ultraviolet itu, kalau misalkan ultraviolet itu ungu. Kalau misalkan si lautan itu warnanya ungu, berarti dia membedakan tumpahan minyak di lautan. Si minyak itu lebih pekat daripada laut. Terus ada lagi, si spektrum ortokromatik, dia itu warnanya nila, biru, atau hijau. Ini tuh biasanya buat di pesisir. Tuh. Terus kalau misalkan lagi ya, kalau misalkan pankromatik itu biasanya warna asli. Peta yang ngasih spektrum warna yang asli kayak Meiji Kuibini itu kan warna asli ya. Terus kayak warna objek itu sama dengan warna foto, kayak sama aja. Kalau misalkan membedakan si air tersebut keruh apa enggak, paling pakai citra yang ini sih, yang ultraviolet. Kalau misalkan dia ungu, berarti minyaknya itu lebih pekat daripada air laut. Itu. Kak. Makasih, Kak. Kak, 5 Ya. teksturnya apa ya, maksud tanah atau Iya, teksturnya tekstur si objeknya atau hal misalkan kan ada yang tinggi, ada pohon yang tinggi, ada pohon yang sedang, tinggi lagi, lebih tinggi lagi yang rendah. Kan berarti enggak rata. Teksturnya kalau misalkan halus biasanya lapangan yang enggak di atasnya gitu loh. Saya tuh mungkin seragam. Kak. Kak mau tanya boleh? Boleh. Yang nomor 19 waktu penjelasan destruktif itu agak lost di laut dalam, amplitudonya kecil, panjang gelombang itu aku agak bingung, Kak. Boleh minta bilang? Nih, kamu tahu amplitudo kan? Iya. Amplitudo ini
tahu gelombang kan? Gelombang itu ada bukit, ada lembah. Berarti amplitudenya itu yang gini nih. Nah, di laut dalam amplitudenya kecil karena dia tuh gelombangnya panjang. Dia cuma segini nih amplitudenya. Gitu. Semakin dia mendekati ke pantai, amplitudo dia semakin besar. Soalnya gelombang dia mulai memendek. Nih, 2-3 km, 10 km, 5 km itu kan semakin pendek ya. Berarti dia semakin tinggi, otomatis amplitudenya itu semakin naik. Gitu. Ngerti nggak? Kayak gimana? Nah, sip. Makasih, Kak. Oke. Kak, jadi yang mengakibatkan tsunami itu yang dari laut dalamnya itu, Kak? Gelombang di laut dalam itu amplitudenya masih kecil karena dia nanya destruktif, berarti kita fokus ke menghantam pantainya. Gelombangnya itu pendek atau panjang. Karena dia ngasih clue di sini pendek atau panjang, berarti kita makainya yang ini dong, yang L, bukan yang H. Kalau misalkan dia nanya yang tinggi gelombangnya itu tinggi atau enggak, berarti tinggi gelombang tinggi, bukan gelombang panjang. Gitu. Terus, ini ngeco sih sebenarnya soalnya. Ya Kak, yang selam area itu itu dari yang penyebutannya itu dari yang fisiologisnya itu, Kak. Maaf, maksudnya pengukurannya itu selam area atau bukan? Mana berapa? Berapa sih itu? 20, Kak. Oh, depan. Ini ya? Iya, Kak. Selam area itu, kalian tahu nggak sih daerah permukiman kumuh yang, maaf, dia itu nggak masuk ketentuan permukiman yang normal gitu loh. Jadi kayak dia nggak punya batas rumah antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan di komplek itu kan ada kayak 5 meter, 2 meter rumah, 5 meter rumah, 5 meter rumah. Nah, kalau selam area ini tumpuk-tumpuk gitu. Dia bisa dibilang selam area kalau misalkan dia dempet-dempetan rumahnya dan nggak sesuai dengan ketentuan permukiman. Itu nggak yang kamu maksud? Atau gimana? Kayak penentuan si selam areanya itu harus dihitung dari yang si aritmatika itu, Kak, yang penduduk per 1 kilometer. Ya, dia kumuh atau enggak gitu. Yang agraris yang fisiologis itu buat pengukuran yang pertanian itu. Ya, karena dia nge-highlight-nya di kota-kota besar. Kalau misalkan dia bilangnya di pertanian, terus dia punya keterangan lain, si pekerjaan umum, berarti dia fisiologis. Cuman kalau misalkan di soalnya pertanian tapi petani doang, berarti dia makanya yang agraris. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Guys, aku mau bilang pertanyaannya cukup sampai 17-15 aja ya. Kasian kalau misalnya banyak banget pertanyaannya, sandrinya capek gitu. Jadi sekarang boleh nih kalau yang mau nanya. Satu pertanyaan terakhir, terus gue coba jawab yang pertanyaan di chat gitu. Silakan satu pertanyaan terakhir tentang soalnya. Kalian bisa nanya di chat nih, ada Mezia Ya dan boleh Jessi. nih. Sekarang udah di... Oh iya, bentar. Aku mau jawab. Ini kan tadi ada yang nanya. Yang Kak mau tanya soal yang cara jawab misalnya pertanyaan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang kayak gitu-gitu sih sejauh ini aku belum nemu ya kalau misalkan buat di TKA. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu lebih di TPS sih, bukan di TKA-nya. Betul. Di kuantitatif sih lebih tepatnya. Iya, tapi di kuantitatif paling sering. Pas kita UTBK juga udah nggak ada kayak gituan. Iya, kemarin itu kita 2019 masih ada. Full PG doang kok. Jadi gitu. Belum tentu keluar juga di tahun depan gitu. Gitu guys. Jadi kalau misalkan yang buat pertanyaan yang kayak misalkan pernyataan satu aja cukup, pernyataan dua aja cukup, itu biasanya di TPSK. Apa sih? Iya betul, kuantitatif. TPSK, TPSK sama aja. Iya, TPSK. Benar. Terus ada juga nih pertanyaan dari Nicholas. Kak, semua matpel berlaku yang baca dari bawah ke atas. Oh, yang tadi gue jelasin ya. Yang jika pernyataan bawah, maka pernyataan atas. Terus, kalau misalnya bacanya dari atas ke bawah, terus ternyata bawahnya salah, berarti jawabannya C, sebab benar akibat salah. Iya. Gini nih, pokoknya gini aja, ingetnya yang gampang. Kalau misalnya
hanya salah satu yang benar terus atasnya aja yang benar itu C. Iya itu C. Kalau misalnya bawahnya aja itu D gitu. Cara jawabnya juga sama. Jika pernyataan bawah maka pernyataan atas gitu. Sebenarnya kalau kayak gini kalau dijelasin sekali mungkin lo masih bingung ya. Mungkin nanti kalau sering latihan soal itu bakal inget cara jawabnya gimana di setiap soal. Jadi kalau misalnya sekarang gue jelasin tapi belum ngerti, ya wajar aja karena gue dulu juga gitu, agak lama gitu mengerti cara menjawab soal yang kayak Sama-sama. gitu. Gue sering terkecoh. By Iya, the way, soalnya ini baru diisi banget ya polanya. Iya, jangan surveinya. lupa diisi guys. Ini Iya, buat dan penting banget buat kita, serius. Iya. Karena saran-saran dan kalian sangat Hmm. membantu kita Membantu untuk kita mengembangkan. buat Kan buat improve. kalian juga nih. Betul. Betul ini sampai 17.15 aja kan. Nah, kalau udah isi survei, mungkin kita ada sesi foto bersama nih guys. Boleh on cam dong? Gue lagi jelek, Jess. Ya udah, murid-muridnya aja anjay. Itu buat dokumentasi. Ini tolong Ini matiin nanti- aja share, Iya, matiin share aja screen-nya. screen-nya. Jangan lupa isi survei. Oke, ayo foto. Gue foto deh buat publikasi aja. Ayo yang bisa on cam. Buat dokumentasi kita Iya, pernah buat belajar bareng dokumentasi aja, guys. guys. Gitu. Seru banget. Ayo gue tungguin nih. Oh ya, Siapa BTW, lagi yang mau on cam? hasil dari pembahasan ini, terus soal-soalnya semuanya full ada di Twitter kita. Terus juga buat yang mau nonton ulang, kita ada di YouTube ya guys. Jadi tenang aja semuanya, kalian bisa kerjain ulang dan baca ulang. Betul. Di Twitter Terus, ada ya di Twitter. tadi kan gue bilang mau ada kuis ya di sesi akhir, tapi ternyata kayaknya waktunya kelamaan. Jadi ntar gue share di Twitter aja. Ntar pada ikutan ya. Iya, oh iya, Sekarang- sama satu info lagi. Bentar, maaf. Iya, silakan. Jangan lupa nanti Meji. jam 7 ada kelas ekonomi bahas simak ya dari Yasmin. Betul. Di Bersinar juga. Jangan lupa ikut ya guys. Ajak temennya biar Iya, makin ajak rame. teman-teman Oke. kalian biar bisa sama-sama belajar. Betul. Ayo ada lagi yang mau on cam? Gue foto sekarang nih. Ayo. 1, 2, 3. Slide kedua. Ayo, nggak ada lagi nih mau on cam. Yaudah, 1, 2, 3. Udah, cuma 2 slide doang nih on cam. Terima kasih. Jangan lupa pada datang ya nanti malam. Betul, jangan kapok deh pokoknya belajar sama kita karena bakal ada pembahasan yang seru Iya, dan terus pokoknya semuanya useful bakal kita ke share, aku depannya. tenang aja. Betul. Aku lupa. Aku kok Kita selalu share di Drive kok. Drive, iya. Tenang Ntar aja, materinya kita juga drive-nya di-share cuma nih. satu dong. Jadi kalian buka drive itu setiap abis Zoom atau sebelum Zoom aja gitu. Ini ya Jadi guys, gini, Twitter, besok-besok- IG, YouTube udah aku share di chat. Ya, kalau misalnya besok ada pertemuan lagi nanti kayak biasa kita soalnya di-share dulu di Drive jadinya biar pas Kalian- pertemuan udah ngerti soalnya bisa kerjain dulu gitu. Jadi kalau misalkan nanti abis lagi belajar, terus kalian udah ngerjain nih, kayak ada yang bingung, nanti tinggal bilang aja pas lagi belajar gitu.